Tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita dengarkan kisah tentang serangan tentara bergajah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini, yaitu kita akan membahas kembali sejarah Ka'bah, dan pada bagian ke-9 ini kita akan membahas tentang serangan tentara gajah. Di dalam bab ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, awal mula Abraham menjadi raja, kemudian Abraham membangun gereja pesaing Ka'bah, kemudian setelah itu serangan Abraham ke Mekah dan pasukan gajah kalah, kemudian kondisi Mekah pasca gagalnya serangan Abraham. Itulah pembahasan kita di bagian ini. Awal mula Abraham menjadi raja. Pada masa Abdul Muthalib pernah terjadi peristiwa yang sangat besar. Peristiwa itu bahkan diabadikan di dalam Al-Quran dan ditulis dalam buku-buku sejarah, yakni serangan tentara bergajah dari Yaman. Ketika itu, bangsa Habasah di bawah pimpinan Abrahah menyerang Hijaz untuk menaklukkan Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Ini terhitung sebagai serangan pertama bangsa asing ke Mekah. Sebelumnya, bangsa Persia dan Romawi sudah berencana menyerang Hijaz dari arah utara. Tetapi mereka mengurungkan niatnya karena mustahil dilakukan. Serangan tentara gajah ini pun sebenarnya atas saran Romawi. Ia bahkan mengarahkan strategi agar Abraham menyerang dari selatan saja. Usaha ini kemudian gagal karena Ka'bah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan selalu menjaganya dan menggagalkan setiap usaha orang yang jahat yang melampaui batas untuk merusak Ka'bah. Sejak dahulu, Hijaz dan Najd adalah wilayah yang aman dari serangan dan penjajahan asing. Hal itu karena negeri tersebut tidak memiliki kelebihan apapun yang mendorong negeri lain untuk menjajahnya. Keduanya adalah kota yang tidak memiliki apapun selain alam yang ekstrim, bahkan bagi penduduk aslinya. Sedilot, sejarawan orientalis, pernah berkata, sungguhnya Hijaz itu menarik karena ia adalah kota Arab terlengkap. Bumi Hijaz dipenuhi pasir dan bukit-bukit subur yang ditinggali berbagai suku. Di luar bukit-bukit itu, hanya desa-desa dan tanah kosong yang kemudian menjadi benteng kuat untuk menjaga Hijaz dari serangan musuh. Di lereng bukit-bukitnya tumbuh beberapa jenis pohon dan buah-buahan yang menjadi pakan hewan ternak. Persia maupun Romawi sebenarnya berharap besar bisa memperluas kekuasaannya sampai ke Hijaz dari sebelum munculnya Islam. Kedua negeri tersebut berlomba-lomba menyebarkan pengaruhnya ke Hijaz. Akan tetapi beratnya medan menuju Hijaz, panjangnya jalur logistik, ganasnya padang pasir, dan tidak terpusatnya lokasi tentara Arab yang dapat dituju langsung oleh pasukan membuat bangsa Persia maupun Romawi kewalahan. Itulah beberapa sebab Hijaz atau tanah Arab tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Persia dan Romawi sendiri sebagai negara besar menyadari kelemahan mereka
untuk masuk dan menyebarkan pengaruh Hijaz. Tapi sebagai gantinya, mereka masuk ke Yaman yang saat itu dikuasai dinasti Himayriyah. Di sana Romawi mulai menyebarkan ajaran Kristen sebagai pembuka jalan untuk menyebarkan kekuasaannya. Tetapi Persia mengendus gelagat itu, maka mereka menghalangi siasat Romawi ini dengan cara mengacau perdagangan mereka di Teluk Persia. Pada masa dinasti Himyariyah sendiri, agama Yahudi sudah tersebar di Yaman. Bahkan sudah menjadi agama salah satu raja Himyariyah, yaitu Dusnuas. Dusnuas inilah raja yang kemudian menindas para pengikut Kristen dan menyerang daerah Najran yang menjadi pusat pemeluk Kristen. Ia memberikan pilihan kepada penganut Kristen antara keluar dari agama Kristen atau dibunuh. Kebanyakan mereka memilih dibunuh demi mempertahankan agama. Maka Zunnuas membunuh mereka dengan cara membakarnya di dalam parit. Kerajaan Bizantium yang saat itu menganggap dirinya sebagai pelindung agama Kristen sangat marah dan mendengar apa yang terjadi di Najran. Raja Bizantium lalu mengirimkan surat pada Raja Najasyi di Habasyah untuk menyerang Yaman dan membalaskan dendamnya pada Zunnuas. Najasyi pun menuruti perintah Raja Bizantium, maka ia mengirim 70.000 pasukan di bawah pimpinan Irbad. Pasukan Habasyah pun akhirnya berhasil mengalahkan Zunnuas pada tahun 520 Masehi. Menurut Imam At-Tabari, Zunnuas memacu kudanya membelah ombak lautan. Setelah itu dia menghilang dan itu pertanda akan berakhirnya era dinasti Himyariyah. Habasyah pada saat itu memang dalam puncak kejayaannya. Mereka mengontrol sebagian besar perniagaan di laut. Habasyah memiliki armada laut yang sangat kuat sehingga sangat berpengaruh bagi negara-negara sekitarnya. Habasyah sendiri adalah sekutu Bizantium yang mengibarkan bendera Kristen di Laut Merah. Demikian juga kerajaan Bizantium, mereka menguasai pelayaran di Laut Tengah. Secara lahiriah, tentara Habasyah terkesan dengan datangnya membalaskan dendam Bizantium atas pelakuan Zunnuas terhadap kaum Kristen di Najran. Padahal itu hanyalah kamuflase untuk tujuan sejati mereka, yaitu menjajah Yaman. Itulah tujuan sejati Irbad bersama puluhan ribu pasukannya menyerang Yaman. Tapi meski kemenangan itu akhirnya mengangkat Irbad menjadi penguasa Yaman, ia tidak bisa bertahan lama di kursi kerajaannya, bahkan di tahtanya. Ia keliru dalam memberikan harta rampasan perang hingga sebagian besar pasukan merasa mendapatkan jatah lebih sedikit. Pasukan yang kecewa inilah kemudian bergabung di bawah komando Abraha untuk kemudian mengkudeta Irbad dan berhasil. Maka kepemimpinan Yaman pun dengan cepat beralih ke Abraha. Sejak saat itu, Abraha menguasai Yaman dari tahun 525 sampai dengan 575 Masehi. Mereka mengeksploitasi seluruh sumber kekayaan yang dimiliki oleh Yaman. Dalam kudeta itu, Irbad dibunuh oleh Abraha. Raja Najasyi yang mengirimkan Irbad sebagai panglima perangnya berang mendengar ia dibunuh Abraha. Bahkan ia siap siaga menyerang Yaman dan memenggal kepala Abraha. Abraha pun ketakutan jika Raja Najasyi benar-benar menyerangnya. Maka sekonyong-konyong ia mengirimkan surat pada Raja Najasyi. Wahai paduka raja, Irbad adalah budakmu, demikian juga aku. Kami berselisih dalam perintahmu, tapi kami berdua patuh kepadamu. Ketahuilah bahwa aku lebih kuat dalam perkara bangsa Habasyah daripadanya. Aku lebih cerdas, aku lebih berwibawa. Ketika aku mendengar sumpah paduka raja yang hendak menyerang Yaman, aku segera mencukur rambutku. Aku memiringkan rambut dan seragam tanah Yaman agar paduka dapat meletakkan di bawah kaki paduka dan membatalkan sumpahku paduka padaku. Tampaknya Raja Najasyi memaklumi kejadian tersebut dan memaafkan Abraha dengan catatan ia tetap setia kepadanya. Raja Najasyi pun membalas surat Abraha, menetapkan dia di Yaman sampai datang perintah. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang Abraham membangun gereja pesaing Ka'bah. Setelah berkuasa atas Yaman, kemudian Abraham menjadikan San'a sebagai ibu kota yang baru. Kemudian ia membangun gereja besar dan sangat megah. Gereja ini dalam cerita Arab, dalam literatur Arab disebut dengan Al-Qulaish, yang berasal dari kata Yunani ekklesia, artinya adalah gereja. Abraha dan bangsanya ingin gereja itu menjadi pusat keagamaan dan negara Yaman menjadi negara Kristen terbesar. Setelah itu, ia ingin memperluas pengaruhnya ke Jazirah Arab. Menurut Dr. Harta, gereja Al-Qulaish itu kelebihannya pada bangunan yang kokoh dan megah. Dan Abraha ingin gereja itu menjadi simbol Kristen di Jazirah Arab dan negara-negara yang mereka jajah. Bahkan Abraha dari awal memosisikan gereja itu sebagai pesaing Ka'bah agar dijadikan juga sebagai tempat haji kaum paganisme seperti di Mekah ketika itu. Memang haji kaum paganisme Arab ke Ka'bah saat itu menjadi sumber ekonomi terbesar bagi masyarakat Mekah dan orang-orang asing yang tinggal di sekitar Ka'bah jalan menuju Mekah. Dengan dibangunnya Al-Qulaish, Abraha juga sudah berhasil menarik banyak orang sehingga terjadi persaingan ekonomi yang dahsyat antara Yaman dan Mekah. Akan tetapi, usaha Abraha tidak berhasil maksimal. Meski sudah bisa mendatangkan banyak jamaah ke Qulaish, ia sudah bersusah payah mengajak orang Arab datang ke Al-Qulaish dan menjadikan pengganti Ka'bah. Namun bangsa Arab yang mayoritas menganut paganisme masih menaruh berhormat dan mengagungkan kekuasaan Abraha. Tidak mau mengikuti agama Abraha, apalagi menggantikan Ka'bah dengan Al-Qulaish. Gereja itu dinamakan dengan Al-Qulaish karena bangunannya menjulang tinggi. Ia dibangun oleh masyarakat Yaman dengan sistem kerja paksa atau kerja rodi. Di antara kekejaman Abraha adalah dia akan memotong tangan setiap pekerja yang belum mulai bekerja saat matahari terbit. Adapun bahan bangunan gereja tersebut adalah marmer dan batu berukiran emas dari istana Ratu Bilqis yang hidup pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Gereja ini berdiri di atas lokasi tanah yang sangat luas. Setelah Al-Qulaish jadi, Abraha mengirim surat pada Raja Najasyi bahwasanya ia ingin mengalihkan jamaah haji yang datang ke Mekah ke San'a dan memindahkan pusat perdagangan Quraisy ke San'a. Di dalam surat itu tertulis, "Aku telah membangun untukmu sebuah rumah gereja yang tidak pernah dibangun sepertinya oleh raja-raja sebelummu. Dan aku tidak akan berhenti sebelum bisa memalingkan jamaah haji Arab ke rumah ibadah tersebut," atau Al-Qulaish. Niat Abraha ini kemudian memicu kemarahan bangsa Arab, hingga salah seorang laki-laki dari Bani Malik bin Kinanah pergi menuju Yaman. Lalu ia masuk ke Al-Qulaish dan mengotori barang-barang yang ada di dalamnya dengan kotoran hewan. Akibat perbuatan itu, Abraha sangat marah sekali. Bahkan ia bersumpah akan menghancurkan Ka'bah dan memaksa bangsa Arab untuk berhaji ke Qulaish. Sebelumnya, ajakan haji itu dilakukan Abraha dengan santun. Menurut tarikh yang ditulis oleh Ibnu Hisham, mendengar sumpah Abraha ini, bangsa Arab menanggapinya dengan sangat serius dan siap berjihad melawannya. Karena itu,
ia sudah berani merencanakan untuk menghancurkan Baitul Haram. Beberapa hari kemudian, sebelum tengah hari, sampailah kabar pada Abraha bahwa utusan yang ia kirim dibunuh penduduk Timaha. Mendengar itu, kemarahan Abraham memuncak dan ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap perang dan berangkat menuju Mekah. Hari itu juga, ia mengirim laporan pada Raja Najasyi bahwa dirinya tengah bersiap perang dan meminta bantuan pasukan gajah. Najasyi pun mengabulkan permintaan Abraha dan mengirimkan bala bantuan. Saat itu, Abraha berhasil mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar dan berbekal yang sangat lengkap dan cukup. Sebenarnya, usaha Abraha ini dalam sejarah telah terukir bahwa sejarah yang berulang apa yang dilakukan oleh Abraha ini. Sebelum Abraha, dulu sebagian penduduk Yaman sudah ada yang menjelajahi pelosok Jazirah Arab. Lalu mereka tertarik dengan kota Mekah dan berpikir untuk menguasai kota itu. Mereka ingin menguasai materi dan pengelolaan pelaksanaan haji di sana. Para pemimpin Yaman kemudian menyusun strategi yang selamat dari serangan kabilah-kabilah di sekitar Mekah, dari kabilah Huza'ah dan Quraisy, dengan cara merapat ke Ka'bah dan ikut mengagungkannya. Mereka berpikir perlahan tapi pasti mereka akan menguasainya dengan cara-cara tertentu. Sebagian lain melakukan penyerangan ke Ka'bah secara terang-terangan. Dahulu, sebelum Abraha ingin menyerang dengan pasukan gajahnya, ada sekelompok orang Huzail dari Bani Lihyan datang ke sejumlah pembesar Yaman dan mengabarkan bahwa di Mekah ada sebuah bangunan yang sangat diagungkan dan didatangi oleh seluruh orang dari penjuru bangsa Arab. Mereka melakukan kurban di sana. Bangunan ini di bawah tanggung jawab suku Quraisy. Suku Quraisy mendapatkan kemuliaan dan kejayaan karenanya. Mereka mengusulkan agar para tokoh-tokoh tersebut pergi ke Mekah dan menghancurkannya. Kemudian membangun rumah ibadah serupa di Yaman. Beberapa pembesar Yaman pun terhasut dan pergi ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Tetapi ketika mereka masuk ke Masjidil Haram, hati mereka tersentuh keagungan dan kesucian Ka'bah. Mereka pun menggagalkan rencana untuk menghancurkan Ka'bah. Justru berbalik mengagungkan dan menutupnya dengan kain kiswah. Kisah ini setidaknya membuktikan bahwa kemegahan Ka'bah dan kota Mekah saat itu membuat bangsa di sekitar Jazirah Arab terpukau dan iri. Selanjutnya, serangan Abraha ke Mekah. Kemarahan yang telah memuncak telah menguasai Abraha dan ia bertekad menghancurkan Ka'bah. Ia ingin meraih ambisinya. Abraha ingin bangsa Arab meninggalkan Ka'bah dan berpaling menjadi Kristen sehingga mereka semua beribadah ke gereja di Son'a. Itulah ambisi Abraha. Ia ingin mengkristenkan seluruh bangsa Arab. Ketika itu, Abraha datang memimpin pasukannya menuju Mekah. Ia menunggang seekor gajah besar yang diberi nama Mahmud dan di belakangnya diikuti beberapa ekor gajah biasa. Perjalanan menuju Mekah tidak mudah. Banyak rintangan dan halangan yang mereka hadapi. Rintangan pertama adalah serangan dari pembesar Yaman yang bernama Zunnafar. Ia mengajak kaumnya dan semua yang sepaham dengannya untuk menyerang pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Zunnafar adalah sekutu Quraisy. Zunnafar tidak mampu bertahan lama di hadapan pasukan Abraha yang berjumlah jauh lebih besar, bersenjata lengkap, dan menunggang gajah.
Zunnapar mengalami kekalahan dan tertawan. Ketika Abraha ingin membunuhnya, Zunnapar memohon belas kasih kepada Abraha dan berkata, "Wahai Raja Abraha, janganlah engkau membunuhku. Boleh jadi kebersamaanku denganmu lebih baik daripada membunuhku." Abraha lalu memaafkannya dan mengikatnya dengan rantai. Ketika pasukan Abraha tiba di Tihamah, sekelompok orang dari penduduk Tihamah yang terkenal gagah berani, yaitu Bani Hatsam, yang dipimpin oleh Nufail bin Habib al-Hatsami, datang menyerang Abraha. Tetapi Abraha dan pasukannya berhasil mengalahkan mereka dan menawan pimpinan mereka. Abraha ingin membunuh pimpinan itu, yaitu Nufail bin Habib al-Hatsami. Namun didorong rasa ingin hidup, Nufail bin Habib al-Hatsami memohon belas kasihan kepada Abraha. "Wahai Raja, janganlah engkau bunuh aku, karena aku adalah pemandumu di tanah Arab ini. Ini ada 2 orang tangan kananku dari kabilah Hatsam, Syahran dan Nahis. Kami tunduk dan patuh padamu." Abraha lalu memaafkan mereka. Nufail kemudian berjalan di depan untuk memandu pasukan Habasa menuju Mekah. Pasukan Habasa melanjutkan perjalanannya. Sesampainya mereka di Taif, salah satu kota terindah di kota Hijaz, di kota paling subur, kabilah Sakif yang dipimpin oleh Mas'ud bin Mut'ab datang menemui Abraha dan menyatakan setia pada Abraha. Bahkan mereka berlebihan dalam meminta belas kasihan. "Wahai paduka raja," kata mereka, "kami adalah budakmu. Kami taat dan patuh kepadamu. Kami tidak memiliki perselisihan denganmu. Dan rumah ibadah kami bukanlah rumah yang engkau maksud." Maksudnya adalah Lata. "Akan tetapi rumah yang engkau ingin adalah di Mekah. Dan kami akan mengutus bersamamu orang-orang kami untuk menunjukkan jalan ke sana." Orang yang ditunjuk oleh kabilah Sakif itu adalah Abu Rigol. Ia memandu pasukan Abraha sampai di Mugammis, pinggiran kota Mekah. Tapi tiba-tiba Mugammis ini, Abu Rigol menemui ajalnya. Dan bangsa Arab yang marah atas perbuatan yang dilakukan oleh Abu Rigol sering melempari kuburannya. Kabilah Sakif ini di Taif bagikan Quraisy di Mekah. Kedua suku ini saling berseteru sejak lama. Dari awal, Bani Sakif ingin menyaingi perdagangan Quraisy karena mereka juga memiliki kabilah-kabilah yang selalu berpergian ke Yaman dan Irak. Seperti halnya kabilah Quraisy yang melakukan perjalanan antara Syam dan Yaman. Bani Sakif membangun sebuah rumah ibadah di Taif sebagai tempat suci mereka, seperti Ka'bah bagi Quraisy. Maka tak heran jika Bani Sakif ikut senang atas serangan Abraha tersebut. Itu artinya akan mengakhiri kejayaan suku Quraisy, sehingga Bani Sakif bisa mewarisi kejayaan atau kekayaan di mata kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Kemudian pada pembahasan ini kita akan membahas tentang bagaimana pasukan gajah. Sesampainya di Makkah, Abraha mengutus sebagian pasukannya merampas harta benda kaum Quraisy, termasuk 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Kabilah Quraisy, Kinanah, Huzail, dan orang-orang yang tinggal di Mekah pun bangkit ingin melawan Abraha. Tetapi mereka merasa tidak mampu mengalahkan Abraha karena jumlah pasukan gajahnya yang begitu besar diiringi dengan pasukan-pasukan lainnya. Setelah merampas, Abraha lalu mengirim utusan yang bernama Unata al-Hiyari dan berpesan padanya, "Tanyakan siapa pemimpin negeri ini dan katakan padanya, kami datang bukan untuk berperang, melainkan hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Kami tidak akan membunuh mereka selama mereka tidak memerangi kami."
Itulah pesan Abraha terhadap utusannya yang bernama Hunata al-Hiyari. Hunata lalu menyampaikan pesan Abraha pada Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib menjawab dengan santai utusan tersebut. Demi Allah, kami tidak ingin berperang dengan Abraha dan kami juga tidak mampu memeranginya. Ini adalah rumah Allah dan rumah kekasihnya Ibrahim. Kemudian Hunata pun meminta Abdul Muthalib untuk pergi bersamanya menemui Abraha dan di kemahnya. Abdul Muthalib lalu pergi bersama Hunata, ditemani beberapa orang anaknya ke kemah Abraha. Lalu antara keduanya dipandu seorang yang menguasai dua bahasa, Arab dan Habasa, yang bertindak sebagai penerjemah. Kemudian sang penerjemah bertanya pada Abdul Muthalib tentang apa yang ia inginkan sebelum Abraha melakukan serangannya untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib meminta dengan santai, mengatakan, kembalikan 200 ekor unta saya yang telah engkau rampas, wahai Abraha, dan kembalikan karena itu adalah milik Allah. Dan sedangkan Ka'bah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan 200 ekor itu adalah milikku. Abraha sangat heran mendengarkan permintaan tersebut dan berkata pada penerjemahkan, katakan kepadanya bahwa aku merasa kagum padanya dan mendengarkan semua perkataannya. Tetapi bagaimana mungkin ia lebih mementingkan unta-untanya dan membiarkan rumah ibadah yang menjadi agamanya dan agama nenek moyangnya aku hancurkan. Dia diam saja. Aku adalah pemilik unta itu, kata Abdul Muthalib. Sementara Ka'bah adalah pemiliknya sendiri. Ada pemiliknya yang akan melindunginya, jawab Abdul Muthalib. Dan sekarang ini, Tuhannya Ka'bah itu tak mampu menghalangiku, kata Abraha. Itu urusan Anda, wahai Abraha, jawab Abdul Muthalib. Yang pasti, kembalikan hartaku, 200 ekor kambingku, karena itu adalah milikku. Setelah itu, Abdul Muthalib tidak rela membiarkan Abraha begitu saja menghancurkan Ka'bah. Maka ia menawarkan sepertiga harta Tihamah pada Abraha agar mau kembali dan mengurungkan niatnya menghancurkan Ka'bah. Tetapi Abraha menolak dan bertekad untuk melanjutkan misinya. Mendengar itu, Abdul Muthalib kembali ke Mekah dalam keadaan marah dan melantunkan syair. Wahai penduduk Mekah, sang raja telah datang pada kalian. Bersama pasukan gajah yang di gadingnya ada perisai. Orang Najasyi ini pasukannya telah berjalan bersama singa-singa dengan pedang-pedang berkilauan. Ia ingin menghancurkan Ka'bah kalian. Semoga Allah mencegahnya seperti Allah dulu mencegah orang yang hendak menghancurkannya. Abdul Muthalib pun kemudian merintahkan penduduk untuk mengungsi dari kota Mekah ke lembah-lembah dan perbukitan. Abdul Muthalib sendiri mempersembahkan unta yang dikembalikan ke Abraha sebagai kurban untuk Ka'bah. Ia berdiri di pintu Ka'bah dan berdoa, wahai Tuhanku, aku tidak berharap siapapun mengalahkan mereka selain Engkau. Ya Tuhanku, gagalkanlah mereka dengan perlindunganmu. Sungguhnya musuh rumah ini adalah musuhmu. Cegahlah mereka yang hendak menghancurkan rumahmu. Semua perundingan telah buntu. Yang tersisa hanyalah pedang. Abraha bersiap-siap memasuki kota Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Pasukan mulai bergerak, tetapi jarak antara tempat kemah mereka dan Ka'bah masih jauh, sekitar 3 hari perjalanan. Dikisahkan bahwa ketika hendak berangkat, gajah tersebut yang bernama Mahmud tadi tidak mau berdiri jika diarahkan ke Ka'bah. Setiap kali diminta pawang berdiri, gajah besar itu berdiri. Tapi jika diarahkan ke Ka'bah, gajah itu duduk lagi. Jika diarahkan ke Syam atau Yaman, gajah itu berlari sekencang-kencangnya. Tiba-tiba, sebelum gajah benar-benar berangkat ke Mekah, tragedi bersejarah menimpa mereka dari laut.
ribuan burung datang menyerang. Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kakinya. Setiap batu yang mengenai pasukan Abraha langsung mematikan dan mencerai-beraikan tubuhnya. Ahli sejarah misalnya Al-Mas'udi berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung ababil mirip dengan burung pipit yang melempari pasukan Abraha dengan batu sijil, yaitu batu yang bercampur dengan tanah. Burung ini keluar dari laut dan masing-masing membawa 3 batu. Al-Quran mengabadikannya peristiwa bersejarah itu sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Fil. Sebagaimana maknanya, tidaklah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Ulasannya silakan dicari di dalam tafsir yang cukup terkenal yang beredar di tempat kita masing-masing sambil membaca tafsir Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Setelah peristiwa itu, pasukan Abraha binasa dan tidak ada yang selamat kecuali sedikit sekali. Di antara yang selamat adalah penuntun gajah dan pembantunya Abraha. Mereka berdua kemudian menetap di Mekah dan tinggal di sana sehingga usia tua dan keduanya buta. Sayyidinah Khadijah sempat melihat mereka mengemisi di jalan Mekah. Adapun nasab Abraha sendiri, dia terkena batu dan mati. Tubuhnya tercerai-berai bersama ribuan pasukannya. Itulah akhir perjalanan pasukan gajah yang sangat kuat itu. Hancur di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kondisi Mekah pasca gagalnya serangan Abraha. Besarnya jumlah pasukan Abraha yang menyerang Ka'bah adalah hal yang menakutkan, sekaligus ujian yang sangat berat bagi Abdul Muthalib. Kaum Quraisy dan penduduk Mekah, bangsa Arab hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi. Tetapi Allah melindungi rumahnya yang suci. Abdul Muthalib telah bersikap bijak dan cerdas. Ia telah menghindarkan kaumnya dari bahaya dan kemusuhan. Maka tidak heran, nama dan wibawanya sangat dihormati di kalangan bangsa Arab. Sejarawan Brown menjelaskan bahwa Tahun Gajah adalah pembuka sejarah baru bagi bangsa Arab. Sementara itu, Dr. Haikal menuturkan peristiwa gagalnya serangan gajah ini telah mengangkat wibawa Mekah secara agama sekaligus meningkatkan kedudukannya dalam dunia perniagaan. Setelah itu, penduduk Mekah tidak disibukkan lagi oleh hal lain kecuali bagaimana mempertahankan kedudukan Mekah yang mulia itu. Mereka siap memerangi siapa yang berusaha menjatuhkan serta menodainya. Penduduk Mekah bertambah giat untuk memajukan kota mereka yang pada akhirnya memberikan mereka kemakmuran dan kekayaan yang sulit dibayangkan akan terjadi di daerah gurun pasir seperti itu. Setelah Abraha gagal, Mekah kembali hidup damai dan tenang. Mereka kembali menjalankan ritual, berkumpul di sekitar 300-an patung sesembahan mereka. Di sana mereka bersukaria, bercerita tentang kisah-kisah masa lalu yang terjadi di negeri Hijaz, Hirah dan Ghasanah. Di antara suku-suku yang rutin berkumpul di Ka'bah itu adalah suku Quraisy, adalah suku yang paling dihormati oleh bangsa Arab. Menurut bangsa Arab, Allah berperang bersama Quraisy dan mencukupi mereka dengan makanan. Banyak syiar yang dilantunkan untuk mengungkap peristiwa gajah. Bahkan sejak 40 tahun sebelum turun surat Al-Fil, surat Al-Fil sendiri turun menguatkan sejarah sekaligus menunjukkan kecintaan Allah pada Ka'bah sebelum Nabi Muhammad diutus. Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah untuk menegakkan kalimat tauhid.
kemudian dakwah ini disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sepertinya peristiwa gajah ini ingin menegaskan bahwa Allah menjaga rumahnya agar dapat menjadi Ka'bah kaum muslimin 40 tahun kemudian, bahkan lebih. Kegagalan misi pasukan gajah adalah mukjizat yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala telah membalas kaum Habasah atas keberanian dan kelancangan mereka menyerang Ka'bah, dan tidak lama kemudian kekuasaan mereka atas Yaman juga berakhir. Jazirah Arab pun terbebas dari pengaruh Habasah. Menurut catatan sejarawan, tidak lama setelah kekalahan Abraha terjadi gerakan nasionalisme dinasti Himyar untuk membebaskan Yaman dari kekuasaan Habasah. Gerakan ini dipimpin oleh Sa'ib bin Yazan al-Himyari yang sebelumnya telah berusaha menyelamatkan kaumnya dari bangsa Habasah. Ketika itu, ia pergi menemui Raja Hirah Arab dan memintanya menjadi mediator antara dia dan Kaisar Anushirwan dan meminta bala bantuan pasukan agar bisa mengeluarkan bangsa Habasah dari Yaman. Sedangkan penduduk Arab Kristen mencari suaka dan perlindungan ke kerajaan Romawi, sebagaimana kaum Yahudi dan penyembahan berhala dari kalangan bangsa Arab melarikan diri dan meminta suaka ke kerajaan Persia. Ketika Sa'ib bin Yazan meminta bantuan Kisra, ia memberi bantuan pasukan di bawah komando Wahraz. Ini terjadi pada tahun 575 Masehi. Komandan ini berhasil membawa pasukannya mengalahkan Habasah yang menjajah Yaman. Ketika itu, bangsa Habasah yang dipimpin oleh anak Abraha, yakni Masruq bin Abraha, Sa'ib bin Yazan kemudian dicatat sejarah sebagai sosok yang menyelamatkan keutuhan dan persatuan Yaman dari tangan penguasa zalim. Mendengar kabar akan bebasnya Yaman dari jazirah Arab secara keseluruhan dari pengaruh bangsa Habasah, Abdul Muthalib merasa bahagia. Abdul Muthalib juga merasa bahagia atas kepemimpinan Yaman yang dipegang oleh orang Arab sendiri, yaitu Sa'ib bin Yazan. Dia menunjukkan kegembiraan dengan cara memimpin tokoh-tokoh Arab dan pergi bersama-sama ke Yaman guna mengucapkan selamat kepada Sa'ib bin Yazan atas keberhasilannya mengalahkan bangsa Habasah dan memegang tampuk kekuasaan di negaranya. Di antara tokoh-tokoh Arab yang datang tersebut, yang paling menonjol adalah Umayyah bin Abi Sam, Walid bin As'ad. Ketika itu, Abdul Muthalib menyampaikan pidato yang panjang di hadapan Sa'ib bin Yazan dan dibalas dengan khutbah yang serupa olehnya. Ibnu Yazan menyambut kedatangan Abdul Muthalib dan berkata kepadanya, "Selamat datang anak saudara perempuan kami." Ia mengucapkan itu karena ibunya Abdul Muthalib berasal dari Kharat dan berasal dari kaum Saba di Yaman. Sementara Sa'ib berasal dari suku Himyar yang juga termasuk dari kaum Saba. Kegagalan pasukan gajah ini juga merupakan titik tolak munculnya kegiatan sastra Arab. Banyak ahli syair kemudian mengenang peristiwa serangan gajah sebagai judul syair dan kasidah mereka. Di antara penyair yang mengangkat tema serangan gajah itu adalah Abdullah bin Zabari, Abu Qais bin Aslat, Talib bin Abi Talib bin Abdul Muthalib, Abu Salt bin Rabi'ah Az-Zaqafi, Faruzzadak, Abdullah bin Qais Ar-Ruqyat, dan banyak lagi penyair-penyair yang tidak disebutkan di dalam sejarah. Para ahli bahasa dari kaum muslimin menyebutkan beberapa lafal Arab yang berasal dari Habasah. Lafal awal ini telah dipakai dan dikenal sebelum Islam. Bahkan sebagian pernah dipakai di dalam syair jahiliyah. Kocar-kacirnya pasukan Abraha saat peristiwa gajah itu menyebabkan beberapa bekas pasukan terlantar di Mekah. Al-Azraqi nuturkan setelah perang beberapa orang Habasah dan mantan pasukan Habasah menetap di Mekah. Mereka menjadi kuli, petani, penduduk Mekah. Ketika Islam muncul di Mekah, sejumlah besar dari bekas tentara Habasah ini segera memeluk Islam. Sebelumnya, mereka mendapatkan perlakuan buruk dan siksaan dari majikan dari sesama orang-orang Habasah.
Penyiksaan ini telah menjadi salah satu sebab permusuhan antara Rasulullah SAW dan suku Quraisy. Di antara orang-orang Habasah yang tertindas adalah Abu Rafi, Bilal, Amir bin Fuhairah, Wahsy, pembunuh Hamzah pada perang Uhud, dan Suhab, pembawa bendera Quraisy pada perang tersebut. Mereka semua adalah budak, sebagaimana yang tertulis dalam buku-buku sejarah. Kegagalan Abraha adalah sebuah peristiwa sejarah yang menakjubkan dan pembuka jalan maslahat bagi bangsa Arab, khususnya suku Quraisy. Hingga penggalan semua peristiwa yang terjadi pada mereka dikaitkan dengan perang gajah ini. Selain itu, peristiwa ini juga membuka jalan diterimanya dakwah Islam. Seandainya pasukan Abraha meraih kemenangan, tentu perjalanan sejarah akan berbeda. Agama Kristen akan tersebar di Jazirah Arab dan orang-orang akan berpaling dari Mekah menuju San'a. Itulah kisah yang berkaitan tentang bagian ini yang penting di dalam buku yang berjudul Sejarah Ka'bah tentang serangan tentara bergajah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.